Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya akan menemani teman-teman bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, aplikasi ini bisa kita dapatkan melalui browser yang Anda punya. Kalau yang saya punya sini Google Chrome, kita bisa langsung cari di pencarian GeoGebra online. Nah, di sini berbagai macam pilihan. Nah, karena yang kita akan gunakan di sini adalah dimensi 3, maka yang kita pilih adalah kalkulator 3D, ya, 3D kalkulator GeoGebra. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Di sebelah kiri adalah tampilan menu toolnya, kemudian di sebelah kanan adalah tampilan view-nya. Ya, jadi teman-teman sekalian, pada 3 video sebelumnya kita sudah menemukan bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, dengan bantuan aplikasi ini harapannya kita bisa membuktikan bahwa atau kita dapat membandingkan hasil perhitungan kita dan menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi dengan menggunakan teorema Pythagoras atau dengan kesamaan luas segitiga dibandingkan dengan kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Apakah hasilnya sama atau bagaimana? Ya, itulah akan kita buktikan sebentar. Ya, jadi selain untuk membuktikan jawaban yang kita punya sudah betul atau tidak, aplikasi ini juga memang bisa kita gunakan juga untuk mencari jawaban. Ya, oke. Untuk itu saya akan mengambil beberapa contoh soal yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya tentang dimensi 3. Yang pertama adalah tentang ketentuan jarak titik ke titik pada kubus, yang apabila rusuk kubus diketahui maka panjang diagonal sisi dan diagonal ruangnya juga bisa kita langsung ketahui. Ya, seperti pada layar ini, jika diketahui panjang rusuk suatu kubus adalah A, maka panjang diagonal sisi atau bidangnya sama dengan A akar 2, panjang diagonal ruangnya sama dengan A akar 3. Nah, pada kasus ini kita lihat pada kubus ABCD EFGH, ya, rusuknya itu kita misalkan sebagai AB, ya, ini rusuknya. Kemudian diagonal bidangnya adalah EG yang ini. Nah, kemudian diagonal ruangnya adalah BH. Nah, inilah yang akan kita coba buktikan sebentar apakah memang hasilnya demikian. Apabila kita mengetahui panjang rusuknya A, apakah yang betul panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2 dan panjang diagonal ruangnya sama dengan A akar 3. Oke, ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita coba menggambarkan sebuah kubus, ya. Oke. Nah, kita misalkan panjang rusuk kubusnya adalah 6. Oke, kita lihat dulu toolnya, teman-teman. Ya, di sini tertulis cube. Ya, cube. Nah, bagaimana cara menggambarkan cube? Oke, select 2 points or other corresponding object, ya. Kita diminta membuat 2 titik. Nah, dari 2 titik itu ketahuan bahwa rusuknya sekian. Nah, dari informasi itulah akan dibuat kubusnya. Baik, kita langsung saja menentukan titiknya. Yang pertama di 0,0 sebagai titik A. Kemudian kita coba ambil panjang rusuknya sama dengan 10. Sini, ya. Oke. Nah, sudah kelihatan kubusnya, teman-teman. Ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kita coba hilangkan sumbu koordinatnya dan juga bidangnya supaya betul-betul clear. Yang ada di tampilan itu hanyalah sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, sekarang
kita akan sorry. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah yang betul jarak yang sesuai atau tidak ya, jarak yang dari ketentuan tadi itu sesuai atau tidak. Oke, jadi caranya adalah dengan kita menggunakan segmen garis ya, ini seperti ini ya, segmen garis. Nah, kita akan lihat apakah jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan panjang rusuknya. Coba kita lihat. Nah, di sini segmen AB sama dengan 10 ya, sesuai dengan panjang dari rusuk kubus tadi yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita coba cek diagonal bidangnya teman-teman ya, kita ambil lagi segmen, kemudian klik titik A, atau kita bisa cari di EG ya, E ke G. Nah, E ke G kita lihat hasilnya berapa? 14,14. Nah, apakah itu sama dengan 10 akar 2? Oke, kita akan buktikan dengan kalkulator online. Nah, ini ada. Jadi kita coba cari 10 akar 2. Nah, hasilnya sama ya, 14,1421 sekian, karena ini adalah merupakan bilangan bentuk akar, sehingga kita tidak akan menemukan desimal yang berulang ya teman-teman. Tapi cukup kita lihat dua angka di belakang komanya ini persis sama dengan hasil yang sudah kita dapatkan di sini. Segmen EG panjangnya adalah 14,14. Oke, jadi sudah terbukti bahwa ketika rusuk kubusnya sama dengan A, maka pasti diagonal bidangnya atau diagonal sisinya sama dengan A akar 2. Oke, selanjutnya kita akan coba kaji lagi diagonal ruangnya teman-teman ya. Oke, diagonal ruang. Oke, kita ambil saja dari titik D ini ke F ya, titik D ke F. Oke, kita lihat hasilnya berapa? 17,32. Apakah 17,32 ini sama dengan 10 akar 3? Nah, coba kita cek 10 akar 3. Betul, persis sama, 17,32 ya. Jadi apa yang ditunjukkan di segmen DF ini juga sama dengan hasil kalkulator kita. Nah, jadi untuk yang pertama ini sudah kita buktikan dengan menggunakan GeoGebra teman-teman, bahwa ketika rusuk suatu kubus kita ketahui, maka diagonal sisi dan diagonal bidangnya atau diagonal dan juga diagonal ruangnya itu bisa kita dapatkan ya. Nah, oke, nah sekarang kita masuk ke soal yang lain, masih di titik ke titik teman-teman. Misalnya di sini diketahui dalam satu kamar berukuran 4x4x4 akan dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, jadi kamar tersebut berbentuk kubus ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, ini sudah kita kerjakan kemarin, menghasilkan 2 akar 6 meter ya, 2 akar 6 meter. Sekarang kita coba akan buktikan hasilnya ini dengan menggunakan GeoGebra ya. Oke, kita kembali ke GeoGebra kita. Nah, ukurannya 4x4 ya, berarti ini kita hapus dulu teman-teman. Kita hapus dulu, delete. Oke. Nah, sekarang kita masukkan lagi inputan yang baru. Kita tampilkan dulu sumbunya ya. Kita masukkan cube yang baru. Oke, sudah dipilih. Sekarang kita masukkan dengan panjang rusuk 4. Oke, nah ini sudah kita dapatkan rusuk kubus ya, dengan panjang rusuknya sama dengan 4. Oke, kita hilangkan lagi sumbunya. Nah,
Oke. Nah, sekarang kita tinggal menentukan. Kita tentukan dulu ya titik L-nya. Titik L-nya itu tadi katanya di tengah-tengah atap. Nah, berarti kita harus membuat segmen garis di bidang atapnya. Oke, nih. Kita buat dari E ke G, kemudian dari H ke F. Oke. Nah, lampunya itu berada pada perpotongan diagonal HF dengan EG. Oke, kita cari intersect ya untuk menentukan titik potongnya. Tinggal kita pilih garis pertama dan garis kedua. Nah, maka akan muncul titik I yang merupakan titik lampu tersebut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah jarak titik I ini ke salah satu sudut yang terdapat pada lantai? Oke, jarak titik I ke salah satu sudut pada lantai. Di sini ada A, B, C, dan D ya. Berarti yang dimaksud adalah IA, IB, IC, atau ID ya. Oke, kita pilih saja salah satunya, misalnya ke B ya. Oke, berarti yang kita lakukan adalah tinggal membuat segmen dari titik lampu ini ke B, teman-teman. Nah, oke, kita sudah mendapatkan hasilnya di sana, yaitu 4,9 ya, 4,9. Nah, apakah itu sama dengan 2/6, teman-teman? Ya, kita akan lihat. Kita akan lihat dengan menggunakan kalkulator ya. 2/6. 2/6 sama dengan mantap, 4,89 ya. Ini 4,9. Oke lah, sama ya. Jadi 2/6 yang kita peroleh dari hasil perhitungan itu ternyata dengan menggunakan GeoGebra juga kita mendapatkan hasil yang sama, teman-teman ya. Jadi terjawab sudah ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba lagi masalah yang lain. Oke. Sekarang pada kasus jarak titik ke garis ya, jarak titik ke garis. Oke, kita lihat dulu masalahnya. Ya, di sini kubusnya 10 cm, kemudian yang diminta adalah bagaimana menentukan jarak titik B ke garis AC. Titik B ke garis AC. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya, teman-teman. Ya, ini kita hapus lagi karena yang kita butuhkan adalah kubus yang besarnya sama dengan 10 rusuknya ya. Oke, cek kembali soalnya ya, betul 10. Nah, kita akan coba buat kembali kubusnya. Oke, 0 ke 10. Wow. Nah, ya, oke, sudah kita dapatkan, teman-teman, kubusnya. Oke, kita hilangkan dulu ya sumbunya supaya bisa lebih jelas gambaran kubusnya. Nah, oke. Yang diminta di sini jarak titik B ke AC. Oh ya, oke. Berarti kasusnya ini terjadi pada alasnya ya, B ke AC. Nah, ini B ke AC. Oke. B ke AC. Nah, jadi kita buat dulu segmen garis dari A ke C. A ke C, segmen garis. Oh, ini dari A ke C. Nah, sekarang yang kita lakukan berikutnya adalah memproyeksikan titik B ke garis AC. Memproyeksikan titik B ke garis AC. Kita pakai perpendicular line. Ini artinya garis tegak lurus ya. Yang tegak lurus
terhadap garis dan titik ini. Nah, oke, diperolehlah garisnya yang panjangnya ya teman-teman. Kemudian kita mencari titik potongnya, intersect garis ini dan ini. Oke, kita dapatkan titik I yang di tengah-tengah. Oke, berarti yang kita mau cari adalah jarak dari titik I ke B, titik I ke titik B. Oke, kita lihat di sebelah. Apa hasilnya? Segmen IB itu 7,07 ya teman-teman ya, 7,07. Nah, sekarang kita coba cek di sana dengan menggunakan kalkulator online. 5/2 apakah sama dengan itu? Oke, kita clearkan dulu. 5/2. Nah, persis banget 7,07 hasilnya ya. Jadi apa yang kita sudah bahas kemarin di sini menghasilkan 5/2. Nah, dengan menggunakan GeoGebra kita juga mendapatkan hasil yang sama di sana, yaitu 7,07 ya, yang merupakan panjang segmen B ke garis AC, teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi dengan masalah yang lain. Nah, sekarang jarak titik ke garis yang lain ya. Sekarang jarak titik C ke garis AG. Titik C ke garis AG. Oke, masih dengan kubus yang sama ya. Oke, kita hapus dulu yang ini, segmen AC kita hapus. Oke. Nah, sehingga kubusnya sekarang yang kita mau cari adalah dari C ke AG. Oke. C ke AG. Kita bawa ke sini, C ke AG. Oke. Nah, titik C-nya ada di sini. Ya, oke. Jadi kita buat dulu segmen garis yang menghubungkan antara A dengan G. A ke G. Nah, selanjutnya kita akan membuat proyeksi titik C ke garis AG ya, dengan menggunakan perpendicular line atau garis tegak lurus C terhadap garis AG. Oke, sudah diperoleh. Sekarang kita tinggal mencari titik potongnya ya. Klik garis pertama dan garis yang kedua. Nah, akan muncul I di sana sebagai titik potong kedua garis tersebut ya. Dan juga menunjukkan bahwa I ini adalah proyeksi titik C ke garis AG ya. Nah, sekarang tinggal cari segmennya. Berapa sih panjang CI ini? Oke, tinggal kita klik C, kemudian klik I. Oke, kita sudah lihat di sebelah. Ternyata panjangnya adalah 8,16 teman-teman ya. 8,16. Nah, sekarang apakah itu sama dengan hasil perhitungan kita di sini? Yaitu 10/3/6 atau 10/6/3 yang ini. Oke, coba kita cek dengan menggunakan kalkulator online. Jadi kita mencari adalah 8,16 yaitu 10/3/6. Jadi 10/6. Kemudian ini kita bagi dengan clear 10/6 ini sama dengan berapa? 24,49. Kemudian ini kita bagi dengan 3 menghasilkan 8,16 dan itu persis dengan yang kita dapatkan di sini. Nah, oke, jadi lagi-lagi terbukti teman-teman bahwa jarak titik C ke garis AG ya pada 3D kalkulator GeoGebra ini ditunjukkan oleh panjang ruas garis CI yaitu 8,16
atau sama dengan 10/3 akar 6 ya. Oke, ini ya 10/3 akar 6. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari lagi jarak titik ke bidang. Oke, ini yang terakhir, kita akan coba lihat jarak titik ke bidang. Oke, untuk bagian terakhir ini kita akan coba mengkaji bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra online tadi. Nah, ya. Coba kita perhatikan di sini teman-teman. Di sini kasusnya adalah suatu kubus dengan panjang rusuk 24 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang PUW. Oke, PUW ini hasilnya sudah kita dapatkan, yaitu TM ya, sama dengan 24 akar 3/3, atau yang saya bahasakan kemarin pada video kita, bahwa ini panjangnya adalah merupakan 1/3 dari diagonal ruang. Nah, apakah hasilnya akan sama ketika kita mencari dengan menggunakan aplikasi GeoGebra? Ayo kita coba sama-sama ke sana. Baik, kita masukkan dulu inputnya untuk membuat kubus. Poin pertama di titik A di 0,0. Oke, sudah ada 0,0. Kemudian poin B, ya misalnya kita masukkan di sini titik B. B sama dengan 0,24,0. Oke, kita dapatkan sudah titik B-nya. Nah, ini ya. Nah, kemudian dari kedua titik ini kita akan coba membuat kubus. Klik A, klik B. Nah, akan muncullah sebuah kubus dengan panjang rusuk 24 cm ya, atau 24 satuan panjang dalam hal ini ya. Baik, selanjutnya karena yang diminta tadi di sana adalah jarak dari titik T ke PUW, ya kita kondisikan saja dengan kubus yang ada. Oke, kita hilangkan dulu ya sumbunya dan bidangnya. Ini ada titik I. Iya, oke. Oke. Jadi yang kita ingin cari di sini adalah berapa jarak titik C misalnya ya ke bidang BCD ya. Oke, apa BGD ya, titik C ke bidang BGD. Oke, kita buat dulu bidangnya teman-teman. Bidang ya, ini plane drop trip ya, artinya kita akan membuat sebuah bidang yang melalui 3 titik ini. Oke, ya diperoleh yaitu bidang BGD. Oke, nah ini ya kita maksud bidang BGD ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba menentukan proyeksi GC ke bidang BGD ini ya. Nah, berarti kita akan mencari segmen. Ini kemudian ke sini. Oke, ini ke sini. Nah, ini yang dimaksud bidang BGD. Oke. Nah, selanjutnya proyeksi titik C terhadap BD ya, kita menggunakan perpendicular line C terhadap BD. Oke, kita sudah dapatkan.
Kemudian kita membuat segmen lagi dari titik G ke sini. Nah, oke, sudah kelihatan ya teman-teman, sudah kelihatan segitiga yang kita akan gunakan untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG. Ya, oke. Jadi kita tinggal menentukan perpendikular lain dari titik C ke garis IG ini. Nah, ini sudah ketahuan ya. Jadi inilah, kita tinggal cari interseknya antara garis yang panjang ini dengan ini. Oke, ketemu di sana, titiknya adalah titik J. Ya, jadi jarak titik C ke bidang BDG ini ya, itu ditentukan oleh ruas garis CJ ya. Oke, kita lihat di depan, CJ itu hasilnya sama dengan 13,86 ya, 13,86. Nah, apakah 13,86 itu sama dengan 24 akar 3/3 teman-teman? Ya, itu kita akan coba cari dengan menggunakan kalkulator online ya. 24/3 akar 3. Oke, kita cari di sini ya. 24 akar 3 itu sama dengan 41 ya. 24 akar 3, kemudian ini kita bagi dengan 3, akan menghasilkan 13,85. Nah, persis sama ya, segmen CJ di sini atau ruas garis CJ sama dengan 13,86, bersama dengan hasil perhitungan kita di kalkulator ya. Oke, jadi kita sudah membuktikan tadi titik ke titik, titik ke garis, dan sekarang ini adalah titik ke bidang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Oke, jadi teman-teman, demikianlah tadi video yang telah kita sama-sama ikuti, bagaimana cara menunjukkan jarak titik ke titik, titik ke garis maupun titik ke bidang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Aplikasi ini dapat dengan mudah kita dapatkan dengan melalui browser yang teman-teman punyai ya. Jadi ingat ya, kalkulator 3D GeoGebra, bukan yang lain. Baik, saya kira demikian pertemuan kita pada video kali ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika kalian suka, silakan di like, di share ke teman-teman kalian, berikan komentar positif, kemudian jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya sehingga setiap saat kami mengupload video, kalian mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran yang lain. Baik, saya kira demikian pertemuan kita pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.